Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Azhar Renka Sigit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kusen Pintu Rumah Bawarsa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berdasarkan kisah nyata dengan bumbu fiksi. Tokoh dan lokasi diminta narasumber untuk tidak disebutkan secara jelas demi kebaikan bersama. Ambil hikmah dan pelajarannya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saat aku masih kuliah di sebuah kota besar, libur semester telah datang. Sudah tidak ada kegiatan perkuliahan, nilai-nilaiku cukup memuaskan, jadi tidak perlu mengambil semester pendek. Aku juga bukan mahasiswa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Selama liburan, aku bisa habiskan waktu penuh di rumah. Sekarang zaman sudah serba mudah. Menunggu telepon dari bapak supir untuk segera bersiap saat mobil travel sudah tidak jauh lagi. Aku hanya tinggal duduk manis menggoyangkan kaki, menunggu di teras rumah kos. Sekitar 3 jam perjalanan menggunakan travel. Perjalanan ke arah selatan dari kota yang terkenal dengan bangunan tua megah, peninggalan Belanda yang berada di pusat kota. Kotaku adalah sebuah kota kecil yang udaranya masih segar, asri, dan tanahnya sangat subur. Penduduk desa banyak yang berternak atau menjadi petani sayur, jauh dari kebisingan bingar-bingar kehidupan perkotaan. Saat travelku melintas sebuah rumah kayu joglo, tampak ramai-ramai orang berkumpul. Rumah Mbak Warsa dipenuhi warga kampung. Kulihat Pak Leku juga ada di sana, sedang berbicara dengan Bapak Kepala Desa. Tampak beberapa ibu-ibu berkumpul sambil saling bicara berbisik-bisik. Travel sudah sampai di depan rumah. Kulihat ayam-ayam Bapak sedang berlalu lalang di halaman. Tidak ada yang menyambut kepulanganku. Rumah tampak sunyi, tidak ada orang. Jarang sekali pintu rumah tertutup rapat dan terkunci. Mungkin ibu dan bapak sedang tidak di rumah. Adikku Ragil juga tidak tampak batang hidungnya. Aku bergegas ke arah belakang lewat halaman samping rumah. Syukur pintu belakang tidak terkunci. Aku rebahkan tubuhku di kasur kesayangan. Pegel sekali rasanya duduk di travel 3 jam lamanya. Tidak lama berselang, terdengar suara pintu diketuk. Tak, tak, tak. Hanya terdengar ketukan pintu. Tidak terdengar suara salam yang lazim diucapkan, seperti Assalamualaikum atau Kulon Nuwun. Aku melangkah ke arah pintu. Kubuka sedikit korden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Kulihat Mas Bayu ada di depan pintu rumah. Ayam-ayam di halaman mendadak jadi berisik sekali. Segera kubuka pintu yang memang hanya dikunci sentekan saja dari dalam. Silakan Mas duduk, kalau mencari Bapak, kebetulan Bapak sedang keluar. Saya buatkan minum dulu ya Mas, ucapku. Mas Bayu hanya mengangguk lemah. Wajahnya pucat, tampak seperti kurang sehat. Mas Bayu biasa mencari Bapak untuk membeli hasil panen sayur atau ternak Bapak untuk dijual lagi ke kota. Kubawa nampan berisi segelas teh. Di dapur tadi aku sudah terpikirkan untuk bertanya, kenapa di rumah Mbak Warsa tampak ramai warga. Mas Bayu ini kan cucu pertama Mbak Warsa. Saat kusibak korden yang membatasi ruang tamu dan ruang tengah, Mas Bayu tidak tampak lagi duduk di ruang tamu. Loh, lah, kok nggak ada? Ah, mungkin sedang terburu-buru, ada keperluan mendadak, jadi nggak pamitan perginya. Tidak berapa lama ibu pulang bersama Ragil, adik perempuanku. Minuman buat siapa nak? Ucap ibuku. Mas Bayu tadi kesini ya, tak buatin minuman. Tapi orangnya malah pergi belum pamit, jawabku. Jangan ngawur nak, ibu ini habis dari pasar, belanja keperluan Mas Bayu. Maksud ibu? Ibu habis beli kain kafan, bunga tabur, tikar, pesan nisan. Mas Bayu tadi subuh ditemukan gantung diri dok, di rumah Mbak Warsa, ucap ibu dengan mimik wajah serius. Bu, jangan bercanda, Mas Bayu tadi kesini. Iya Mbak, Mas Bayu sudah meninggal tadi subuh. Mbak tadi nggak lewat rumah Mbak Warsa. Oh,
Mungkin bendera kuningnya dipasang di rumah Pak Ade Jayadi. Bapak Mas Bayu. Adikku menimpali obrolanku dengan ibu. Beneran ini? Terus tadi yang kesini siapa? Seketika lututku terasa lemas. Baru saja pulang sudah disapa hal aneh seperti ini. Aku kenal Mas Bayu, pribadi yang ceria dan ramah. Sudah, istirahat dulu. Nanti sore ibu mau bantu-bantu tahlilan di rumah Pak Ade Jayadi. Aku dan adikku saling beradu pandang. Tampak kengerian di bola mata kami. Sudah jadi kasakusuk dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau meninggal tidak wajar, arwahnya akan penasaran. Takut Mas Bayu tiba-tiba ke rumah seperti tadi, serempak kami bilang, "Ikut ya Bu." "Alah, cuci piring di rumah saja males-malesan kau mau ikut bantu-bantu." "Pokoknya ikut," jawab kami serempak seperti paduan suara tingkat kelurahan. Akhirnya aku dan Ragil ikut ibu rewang daripada di rumah sendirian. Bapak belum juga pulang, masih ikut membantu mengurus pemulasaran jenazah dan urusan lainnya. Jenazah Mas Bayu segera dikebumikan siang itu juga. Keluarga menolak otopsi, meyakini ini memang murni bunuh diri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Mas Bayu. "Kok tendanya seperti orang hajatan? Ada sound system yang biasa ada di tempat orang nikahan atau kitanan?" ucapku dalam hati. Masih tampak bingung memandangi sekitar. Tenda untuk orang meninggal biasanya tidak semewah ini. "Dek, kok tendanya kayak gini?" tanyaku pada adikku. "Loh Mbak, tadi malam sudah ada pengajian dan kenduren. Mas Bayu itu harusnya akad nikah pagi ini," jawab adikku. "Loh, kok aku gak pernah dengar apa-apa kalau Mas Bayu mau nikah? Kok jadi kayak gini? Kan harusnya hari bahagia," ujarku pada adikku. "Lah Mbak kan kuliah di kota, pulang juga belum tentu sebulan sekali. Mana tahu hot news di kampung kita," timpalnya. Adikku sekarang sudah duduk di kelas 3 sekolah menengah kejuruan. Usia kami tidak terpaut jauh. Kalau bahasa daerah kami namanya sundulan. Saat usiaku baru 9 bulan, adikku sudah mulai berproses di rahim ibuku. Kami berdua tampak seperti saudara kembar, karena bentuk fisik dan wajah yang hampir mirip. Ya nggak mirip gimana, kan satu pabrik. Aku memutuskan duduk di kursi bersama orang-orang yang sedang silih berganti takziah. Di dalam sudah ramai ibu-ibu yang rewang. Ragil juga ikut duduk di sampingku. Kalau sedang kompak, memiliki visi dan misi yang sama. Kami seperti serial Upin dan Ipin. Kudengar kasak-kusuk orang berbicara. Jiwa mengupingku bergelora. "Kasihan Ambar ya Bu," ucap salah satu ibu bergincu tebal. Seakan menegaskan memang hobi gibah. "Lebih kasihan Bu Jayadi dan Pak Jayadi Bu," sangga seorang ibu lainnya. "Loh, pacaran sama Ambar kan udah lama, sudah 6 tahunan Bu." "Jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, doakan saja," serga seorang ibu yang lebih tampak teduh wajahnya. Tahlilan dilakukan selepas maghrib. Kami ikut mengaji untuk almarhum Mas Bayu. Tampak nanar tatapan Ibu Jayadi sambil memegang erat buku Yasin di tangannya. Ibu mana yang kuat kehilangan seorang anak. Simba Warsa juga tampak duduk lemas bersandar tembok dengan minyak gosok di tangannya. Selepas tahlilan dari rumah Pak Jayadi, kami pulang berjalan kaki melewati rumah Bule Surti yang tepat di samping rumah Mbak Warsa. Terlihat Bule duduk di teras seperti orang yang sedang resah. "Duk Rinjani, Bule ikut ya ke rumahmu. Pak Lekmu belum pulang dari rumah Bapak Kades, entah masih ada urusan apa," ucap Bule sambil berlari ke arah kami. Bule Surti adalah adik satu-satunya bapak. Saat kami kecil sering dititipkan di rumah Bule Surti saat ibu dan bapak sedang berdagang di pasar. Bule hanya tinggal berdua dengan Pak Lek karena beliau belum dikaruniai buah hati. Setibanya di rumah, Bule Surti baru bercerita, "Mbak, aku lihat Bayu ada di pintu belakang tempat dia gantung diri." "Hus, jangan menyampaikan berita yang tidak-tidak," ucap ibu. "Beneran Mbak, Bayu tadi berdiri di depan pintu. Aku tadi mau nutup pintu belakang jadi gemeteran. Lampu di dapur mendadak mati, padahal baru diganti kemarin." Rumah di desa memang biasa memiliki halaman belakang yang luas. Biasanya hanya dipagari bambu atau tanaman. Jadi bisa saling melihat bagian belakang rumah milik tetangga. "Bule ini malah nakut-nakutin," ujarku.
Iya loh, Nduk. Dengar cerita nggak? Pak De Nardi yang rumahnya sebelah timur persis dari rumah Mbak Warsa sekarang seperti kena sawan. Badannya panas dingin. Sawanan bagaimana, Bule? Tanyaku. Menurut cerita Bule Surti, jenazah Mas Bayu yang ditemukan tergantung di kusen pintu belakang rumah Mbak Warsa subuh tadi oleh bapaknya sendiri. Mbak Warsa dan keluarga besar Mas Bayu saat kejadian sedang berada di rumah Pak D Jayadi untuk membantu mempersiapkan segala keperluan akad nikah yang rencananya akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Setelah jenazah diturunkan, kemudian diletakkan dengan posisi duduk di kursi ruang tamu dengan tali tas yang masih melingkar di lehernya. Pak Dinardi masuk ke rumah sambil bertanya, siapa yang gantung diri? Mana jenazahnya? Ternyata jenazah Mas Bayu ada di samping persis Pak Dinardi dengan posisi wajah menoleh ke arah Pak Dinardi. Sejak kejadian subuh itu, Pak Dinardi jadi sakit karena mungkin terus terbayang-bayang wajah pucat Mas Bayu dengan mulut sedikit terbuka. Lalu Mas Bayu bunuh diri karena apa? Bukankah itu hari bahagianya? Tenda hajatan berubah menjadi tenda duka cita. Malam pertama meninggalnya Mas Bayu, kampung ini terasa sunyi. Tidak ada yang berani keluar malam. Perasaan mencekam menyelimuti warga kampung. Ditambah cerita Pak Dinardi yang kena sawan, pasti sudah menyebar. Bule Surti sudah pulang dijemput Pak Le. Bapak juga sudah pulang dari rumah Pak D Jayadi, menemani Pak D memberi keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Aku mencoba bertanya pada Bapak. Mas Bayu kenapa kok gantung diri? Sudah nak, bukan urusan kita. Gak baik ngomongin orang yang sudah gak ada. Jawaban Bapak tidak memuaskan rasa penasaranku. Untung cuma rasa penasaran, bukan rasa yang pernah ada. Kami semua terlalu lelah malam ini. Aku sendiri belum istirahat sejak turun dari mobil travel tadi. Tidak ada pembahasan mengenai Mas Bayu. Pintu dan jendela dikunci rapat oleh Bapak sebelum kami semua pergi tidur. Tengah malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Kulihat pintu belakang terbuka, berdecit karena tertiup angin. Krak. Loh, kan tadi sudah dikunci sama Bapak, batinku. Ayam-ayam tampak tenang tidak bersuara. Suara jangkrik pun tidak terdengar dari halaman belakang. Tenang dan sunyi sekali. Perasaanku mulai tidak enak. Jangan-jangan ada maling masuk. Aku bermonolog dalam hati. Kututup pintu itu kembali. Tidak berapa lama terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok tok tok. Siapa tamu yang datang malam-malam begini? Batinku. Aku masih berdiam diri di depan pintu kamarku. Terdengar lagi suara ketukan pintu tanpa mengucapkan salam. Tok tok tok. Teringat kejadian tadi siang, kakiku rasanya gemeteran. Mau teriak memanggil Bapak, takut diomeli ibu karena berisik malam-malam. Sebenarnya siapa yang lebih aku takutkan? Ibuku atau setannya Mas Bayu? Terdengar sesuatu di atas atap. Seperti suara seseorang berjalan membetulkan genteng. Jantungku berdebar lebih cepat. Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di atasku. Trak. Suara genteng diinjak. Seperti ada yang jatuh di atas kepalaku. Seketika aku menjerit. Ibu! Bapak, ibu dan Ragil terbangun. Ada apa? Tanya ibu. Ada yang jatuh, ucapku. Bersamaan dengan kalimat terakhir yang aku ucapkan, ada cicak melompat dari atas kepalaku. Ya Allah, cuma ditempeli cicak aja bikin ribut malam-malam, sahut ibu dengan mata agak melotot. Sudah, tidur, ucap ibu dengan nada naik 1 oktav. Bapak mengecek semua pintu dan jendela. Semua sudah terkunci, perabotan juga tidak ada yang hilang. Kami tidak punya harta benda, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Bapak juga mengintip ke halaman depan lewat celah korden. Ekspresinya datar saja. Lalu tadi siapa yang mengetuk pintu dan berjalan di atap? Apakah aku mengalami kehaluan tingkat tinggi? Pagi menjelang, aku disuruh ibu mengembalikan rantang milik Bude Jayadi. Pulang tahlilan kemarin kami dibawakan lauk beraneka rupa. Mungkin masakan kenduren yang harusnya disajikan untuk para tamu yang mau diajak besan, tapi malah yang datang ramai orang bertakziah. Sampailah aku di rumah Bude Jayadi, ibunya Mas Bayu. Assalamualaikum. Kula nuwun Bude. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak, ibu masih mandi, ujar seorang perempuan muda yang manis.
Tampak matanya sembab seperti sudah lelah menangis. Apa sepupunya Mas Bayu ya? Batinku. Mau mengembalikan rantang saja kok Mbak. Sampaikan Bude terima kasih ya Mbak, ujarku. Kuserahkan rantang dengan senyum manis ala pemilihan putri Indonesia. Setelah itu aku pamit pulang. Hatiku tergiur mampir ke warung Mbah Giem. Aku rindu makanan nasi jagung lengkap dengan urapan dan peyek teri yang lezat tiada tara. Sudah bosan aku mengisi perut dengan mie instan andalanku di kos. Ramai orang mengantri untuk membeli sarapan nasi jagung Mbah Giem. Tampak juga ibu-ibu yang sedang asik mengobrol. Lagi-lagi kebiasaan burukku muncul. Keinginan menguping tidak tertahankan saat disebut-sebut tentang Mas Bayu. Basri, sampean ngerti Iwan, anaknya Pak Toha, teman dekatnya Bayu sejak sekolah SD? Ujar seorang ibu berkerudung biru. Ya ngerti toh, Iwan itu kan ya temennya Enggar anakku, jawab Bu Sri. Iwan kemarin nongkrong di warung kopi perempatan sana itu loh Mbak. Didatangi Bayu, tiba-tiba ada Bayu di sebelahnya minta rokok. Cerita ibu berkerudung biru. Apa iya? Masa Bayu jadi hantu penasaran? Tahu dari mana? Ucap Bu Sri. Ya dari Bu Toha toh Bu. Saya kan tetanggaan sama Bu Toha. Iwan sampai sawan seperti Pak Nardi. Hasratku pada nasi jagung mendadak menghilang, tergantikan dengan hasrat ingin tahuku yang belum terpuaskan. Aku semakin melipir mendekatkan diri ke tempat ibu-ibu tadi mengobrol. Bagaimana nasibnya calon istrinya Bayu ya Bu? Tanya seorang ibu yang menggendong balita dengan jarik. Ya nggak jadi nikah toh Bu, Bayunya malah bunuh diri, ucap seorang ibu yang lain. Plak. Saat sedang khidmat menyimak obrolan ibu-ibu, seseorang menepuk pundakku dengan begitu kuat. Ya Allah, kaget aku, ujarku. Lama nggak ketemu malah nguping di sini, kebiasaan, ucap gadis muda seumuranku. Anjani namanya, teman semasa SMA dulu. Dia sedang sekolah kebidanan di kota lain. Kami jarang berjumpa kalau tidak liburan seperti ini. Ikut sedih buat Mbak Amber ya, ucapku. Anjani adalah adik Mbak Ambar, pacar Mas Bayu. Insya Allah Mbak aku gak kenapa-napa, berusaha ikhlas dengan ketetapan Gusti Allah. Mau gimana lagi, ucap Anjani. Aku tidak tega bertanya lebih jauh lagi. Terdengar seperti interogasi. Kulihat wajah Anjani juga tampak menahan sedih. Kutawarkan Anjani mampir ke rumah, tapi ia menolaknya karena sedang ada keperluan lain. Ia berjanji akan datang esok hari ke rumahku. Kami teman baik. Aku dulu sering ke rumah Anjani dan sering bertemu Mas Bayu di sana. Bercengkrama mesra dengan Mbak Ambar di teras. Semua warga desa tahu mereka sepasang kekasih. Mas Bayu kerja berdagang hasil tani dan ternak warga. Mbak Ambar memilih kerja pabrik di kota lain. Setiap sebulan sekali pulang ke rumah di hari Sabtu dan Minggu. Sepertinya mereka berdua bekerja keras untuk bisa merencanakan masa depan bersama yang lebih baik. Aku sampai lupa membeli nasi jagung Mbak Giem. Setelah mengobrol dengan Anjani, kakiku melangkah pulang dengan sendirinya, seperti mode autopilot. Kulihat Bule Surti ada di dalam rumah. Tumben pagi-pagi begini sudah di sini. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, Duk. Bule Surti yang membalas salamku. Loh, Bule kok di sini? Bule mau di sini saja. Pak Lemu berangkat kerja. Pak Mandor tadi nelpon proyeknya pindah ke kota X. Pak Lemu baru pulang seminggu sekali. Itu pun kalau nggak lembur. Kalau lembur ya belum bisa pulang. Lah terus? Bule takut di rumah sendirian, Duk. Pokoknya Bule takut. Bule mau tidur di mana? Kasurku kan kecil, nggak muat berdua. Di mana saja. Di depan TV pakai tikar juga nggak apa-apa, Duk, jawab Bule Surti. Gak boleh nanti masuk angin loh. Ya wes, kalau gitu temani Bule tidur di rumah Bule ya, Duk. Ya nanti Bule traktir bakso di pasar induk yang enak itu. Sebenarnya bukan karena tergiur semangkok bakso. Aku kasihan sama Bule yang memang kesepian kalau ditinggal Pak Le kerja. Bule Surti sudah seperti ibu kedua bagiku. Bule, kasihan Mbak Amber ya. Udah lama pacaran sama Mas Bayu malah gak jadi nikah. Bayu itu gak jadi nikah sama Ambar. Calonnya Bayu itu namanya Arumi, dari kota lain sana. Bule juga awalnya kaget, kok gak jadi sama Ambar. Ya mungkin belum jodoh. Arumi kayaknya masih di rumah Bayu. Begitu dikabari, dia beserta keluarganya langsung kemari. Loh, kok Mbak Arumi?
Bule tidak tahu Nduk, kenapa Bayu nggak jadi sama Ambar. Pernikahan Bayu dan Arumi itu pun Bule diberitahu Mbak Warsa seminggu sebelum acara akad nikah. Bule juga belum kenal sama Arumi, hanya sebatas tahu saat datang melayat bersama keluarganya. Aku diam menyimak, berharap dapat informasi lebih banyak lagi. Pernikahan Bayu dan Arumi itu sepertinya disiapkan terburu-buru. Gak nyebar undangan Nduk, tapi tahu sendiri kalau di kampung, walaupun gak nyebar undangan, bila tahu dari satu mulut ke mulut, ya pasti nyumbang. Biasanya ibu-ibu datang sore harinya, sedangkan malamnya bapak-bapak ikut melekan sebelum acara akad nikahnya. Penjelasan bule Sri. Lagi-lagi belum aku temukan jawaban atas segala rasa ingin tahuku. Bapak pun juga tidak mau menceritakan apa-apa. Ibu juga tidak menganut aliran gibaisme. Kalau aku bertanya kepada beliau, bisa diwejangi mulai dari Nobita kecil, dewasa, sampai kecil lagi karena bisa bolak-balik ke masa depan lewat laci mejanya. Andai laci itu ada di dunia nyata, aku bisa buka jasa ojek ke masa depan. Bapak dan ibu melakukan aktivitas seperti biasa, berdagang di pasar. Bule Surti masih di rumah ini. Entah kenapa tidak berani pulang sendiri ke rumahnya. Padahal sudah aku yakinkan nanti aku akan menyusul. Adikku berangkat sekolah seperti biasanya. Jadwal libur semester anak sekolah dengan anak kuliah waktu itu tidak bersamaan. Sudah lama aku tidak merasakan tidur siang karena kuliah di kampus sangat padat sekali. Kurebahkan tubuhku di kasur dengan motif spray batik yang sudah sedikit pudar warnanya. Jangan bayangkan plafon kamar berwarna putih dari Gibson. Oh no, rumah ini terlihat sangat klasik dengan plafon atap dari anyaman bambu, atau bisa disebut dalam bahasa daerahku gedek, yang sudah dipelitur atau dipoles sehingga tampak cantik dan halus warnanya. Entah apa yang dilakukan Bule Surti di dapur, Bule memang sering bantu-bantu membereskan rumah saat bapak dan ibu di pasar, dan aku mulai terlelap dalam tidur siangku. Tenda warna merah dengan hiasan janur melengkung. Beberapa gelas teh kosong tergeletak di atas meja. Jajanan beraneka rupa tertata rapi di atas piring-piring. Stoples kue kembang goyang warna-warni menjadi primadona di atas meja. Lemper dan kue-kue tradisional lainnya yang berbungkus daun pisang beramai-ramai menyemarakan meja panjang itu. Aku duduk bersama di antara tamu-tamu lainnya, tapi tidak satu pun yang mengajakku berbicara. Suara lagu campur sari terdengar dari sound system besar di sudut sana. Pemuda-pemudi kampungku berpakaian rapi, menggunakan kemeja batik. Silih berganti keluar masuk rumah sang pemilik hajatan dengan membawa nampan berisi gelas-gelas teh manis dan jajan. Kulihat seseorang duduk diam di kursi dekat dengan teras rumah si empunya hajat. Sesekali melempar simpul senyum saat ada tamu yang mengajaknya bersalaman. Ia memegang erat telepon seluler di tangannya. Terlihat mengecek pesan berulang kali, tapi hanya tampak pias wajah sedih setiap matanya menatap layar telepon itu. Tidak ada satu orang pun yang menyadari raut wajah sedih dan gusarnya. Semua orang yang berada di situ tampak sibuk dengan obrolannya masing-masing. Terdengar suara tawa dan kepulan asap rokok dari bapak-bapak. Sesosok laki-laki yang tampak gusar itu mulai berdiri. Dia, Mas Bayu. Ya, dia Mas Bayu, ucapku dalam hati. Mas Bayu kemudian berjalan keluar tenda. Aku berinisiatif mengikuti langkahnya. Ada rasa ingin tahu yang teramat besar. Dia berjalan lemah ke arah rumah Mbak Ambar. Hanya berdiam, mematung di luar pagar rumah bercat warna biru. Berdiri cukup lama dengan tatapan nanar, kulihat bulir bening jatuh di pipinya, terbiaskan cahaya lampu penerang jalan di depan rumah Mbak Ambar. Aku melangkah menghampiri Mas Bayu. Ketika tubuhnya berbalik dan kami beradu pandang dalam jarak yang sangat dekat. Matanya melihatku tapi tidak mengucap sepatah kata pun. Berlalu seakan aku tidak ada di sana. Tubuhku terasa digoyang-goyang. Dok, Cahayu, Dok, bangun. Sudah sholat duhur belum? Sudah mau tiba waktu sholat asar, ucap Bule Surti. Astagfirullah, Mas Bayu, ucapku spontan. Terbangun dari mimpi yang terasa sangat nyata. Ayo Dok, bangun, sholat dulu. Bangun-bangun kok langsung nyebut Bayu. Nakutin sampai mimpiin orang mati. Kutunaikan sholat duhur. Sholatku tidak bisa khusyuk. Masih terbayang-bayang mimpi itu. Mungkin aku terlalu memikirkan, jadi penasaran sampai terbawa mimpi. Aku bukan anak Indihome, maksudnya Indigo.
Jiwa dan ragaku tidak bisa tamasya lintas dimensi. Tapi setauku, saat mengaji dulu, jiwa orang tertidur itu terlepas dari raga. Tapi karena belum waktunya, jiwa terlepas selamanya dari raga. Allah kembalikan lagi ke dalam raga kita, sehingga bisa terbangun dari tidur kita. Bersyukurlah kita yang masih bisa terbangun lagi saat tidur. Sesungguhnya mengenai hal ini, Wallahu a'lam bersabda. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Malam ini aku menginap di rumah bule Surti menempati janji dengan sebuah upeti semangkok bakso. Rumah Mbak Warsa tampak kosong. Lampu teras tidak dinyalakan. Mungkin Simba menginap di rumah Pak D Jayadi. Bule, kok sepi begini? Tanyaku. Sejak kejadian itu tidak ada yang berani lewat rumah Mbak Warsa, Nduk. Ada desas-desus kalau Bayu terlihat di bawah pohon kresen di halaman rumah Simba. Bule kan juga pernah diperlihatkan. Sudah bule ceritakan kemarin kan? Jawab bule Surti. Aku hanya mengangguk saja. Ayam-ayam punya Mbak Warsa di halaman belakang malam kemarin juga berisik terus, Nduk. Bule jadi gak bisa tidur. Lah, hanya itu ucapan spontan yang keluar dari mulutku. Untuk mengakhiri obrolan tentang hal-hal ganjil sejak Mas Bayu meninggal, aku mengajak bule untuk istirahat. Bule, tidur yuk. Aku sudah ngantuk. Bule memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci. Kami tidur berdua di ranjang yang sama. Aku jadi paham kenapa bule takut. Aku kalau sendirian juga pasti takut. Sejak kejadian itu, rumah Mbak Warsa jadi tampak mengerikan. Tengah malam aku merasa sangat haus. Tenggorokan terasa kering. Sepertinya aku mau flu. Aku berjalan gontai ke arah dapur. Untungnya karena bule penakut, semua lampu di rumah ini dinyalakan. Saat sedang menggenggam sebuah gelas, piak. Gelas lain di meja makan terjatuh karena tersenggol siku tanganku. Pecah berserakan di lantai. Bule Surti masih terlelap tidur. Tidak ikut terbangun meski suara pecahnya begitu keras. Aku memunguti pecahan gelas dan memasukkannya ke dalam kantung plastik. Tidak aku temukan tempat sampah di dapur bule Surti. Kemudian aku berinisiatif membuka pintu belakang. Bermaksud membuang pecahan beling di tempat sampah yang terletak di halaman belakang. Pintu belakang kubuka. Tiba-tiba ada angin kencang masuk ke rumah. Pohon-pohon pisang di belakang rumah melambai-lambai. Tampak menyeramkan jika melambainya di malam buta begini. Aku beranikan melangkah ke tempat sampah. Tiba-tiba terdengar kresek, kresek. Sumber suara berasal dari halaman Mbak Warsa yang hanya berbatasan pagar bambu setinggi pusar saja. Lagi-lagi terdengar kresek, kresek. Disusul dengan suara krak, seperti suara pintu dibuka. Angin tiba-tiba berhembus lagi, menyibak rambutku. Semua hewan malam kompak terdiam. Ayam pun tidak ikut bersuara. Lalu kulihat bayangan hitam tampak di pintu belakang rumah Mbak Warsa. Pintu di mana ditemukan jenazah Mas Bayu tergantung oleh tali tas yang diikaitkan di lubang-lubang angin paling atas kusen pintu rumah itu. Aku sebenarnya takut, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Aku masih berdiri dengan membawa kantung plastik tadi. Sayup-sayup terdengar suara. Tolong, tolong. Saat terdengar sayup-sayup suara itu, segera kulempar plastik berisi beling tadi ke sembarang arah. Suaranya terdengar mengerikan sekaligus pilu. Bayangan hitam tadi di depan pintu belakang rumah Mbak Warsa yang terbuka. Tidak kuhiraukan lagi untuk kuamati dengan seksama. Ya kali, setan diobservasi. Aku berbalik menuju pintu yang menghubungkan rumah dengan halaman belakang. Tiba-tiba, brok, suara kursi terjatuh. Aliran listrik di rumah seketika padam. Semua menjadi gelap gulita. Tidak bisa kulihat apapun di sekelilingku. Diselimuti rasa panik dan takut luar biasa, aku menjerit sekuat yang aku bisa. Bule, terdengar sautan di sana. Kamu di mana, Nduk? Ucap bule. Setelah ku dengar suara bule, listrik tiba-tiba menyala lagi. Semua tampak terang, kuedarkan pandangan ke segala sudut ruangan. Aneh, tadi aku lihat kursi di meja makan itu terjatuh menghantam lantai. Bahkan suaranya terdengar sangat keras. Tapi kini, kursi itu tampak sudah berada lagi di tempatnya, seperti sedia kala.
Apakah tadi dalam kegelapan bule yang melakukannya? Lalu sekarang bule di mana? Bule tadi menyaut panggilanku, tapi di mana beliau? Kenapa tidak ada di sekitarku? Aku memanggil beliau kembali. Bule, bule. Kulangkahkan kaki kembali ke kamar bule Surti dengan tubuh gemeteran. Yang kulihat di pandanganku sekarang membuatku merasa gila. Bule Surti masih tertidur dengan pulas di ranjangnya, tidak berubah posisi sedikit pun. Bahkan aku dengar suara dengkuran halusnya. Lalu suara siapa tadi yang menyahut. Tubuhku lemas dan limbung, semua tiba-tiba tampak gelap. Aku terjatuh tidak berdaya di lantai kamar bule Surti. Kepalaku terasa sakit. Pelan-pelan kubuka mata. Ternyata aku sudah terbaring di kasur. Tidak berselang lama bule Surti masuk ke kamar dengan membawa segelas teh hangat. Ada apa nak? Kok bisa tidur di lantai? Dibangunkan juga nggak bangun-bangun. Cuma bilang terus bule pindah ke kasur. Takut kamu masuk angin. Bule nggak tahu kalau aku pingsan karena dikerjai setannya Mas Bayu. Orang pingsan kok dibilang tidur di lantai? Gerutuku dalam hati. Badanku terasa nggak enak. Nyeri di badan karena jatuh ke lantai dan sakit kepala. Ditambah sejak awal memang terasa kurang sehat karena flu. Duh, badanmu kok panas? Ucap bule Surti sambil memegang keningku. Sakit ya nak? Mau dibeliin obat apa? Tanya bule Surti. Obat onojeb yang buat pilek bule. Biasanya di warung ada, kayaknya aku kena flu, jawabku. Aku memilih diam tidak menceritakan kejadian di luar nalar semalam. Entah bagaimana ceritanya bule Surti tidak mendengar keributan apapun semalam. Masih ada rasa trauma kalau harus mengingatnya. Untuk sementara dianggap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Rasanya akan lebih baik untuk fisik dan psikisku saat ini. Nanti saja aku ceritakan kalau tubuhku membaik. Bule Surti membuatkanku nasi goreng dengan seceplok telur dikasih kecap di atasnya. Beliau hafal betul selera makanku. Setelah makan dan minum obat, pelan-pelan aku mulai mengantuk lagi. Mungkin karena efek obat flu tadi. Malam itu bapak-bapak masih banyak berkumpul di rumah hajatan bertenda merah. Pak Jayadi juga nampak asik meladeni obrolan para tamu. Aku berdiri hanya beberapa meter saja dari mereka. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaanku. Loh, sudah jam 3 pagi toh ini. Ya udah pulang yuk, tidur sebentar, terus siap-siap subuhan. Masa mau melek-melek terus? Bapak-bapak tadi membubarkan diri. Rumah hajatan itu tampak sepi. Lagi-lagi kulihat Mas Bayu. Dalam mimpi itu, sebenarnya aku sadar aku sedang berada di alam mimpi. Karena hari sebelumnya aku sudah mengalami hal demikian. Tapi tubuhku belum mau diajak untuk bangun. Mas Bayu berjalan keluar rumah, ke arah rumah Mbak Warsa. Aku mengikutinya dari belakang. Tampak sesuatu digenggam oleh tangannya. Tali pengait tas berwarna hitam. Mas Bayu mencoba membuka pintu depan tapi terkunci. Mbak Warsa juga tidak sedang di rumah. Keluarga besar Mas Bayu mungkin sibuk mempersiapkan acara akad nikah di rumah Pak D Jayadi. Mas Bayu berjalan ke arah halaman samping rumah. Pintu belakang rumah Mbak Warsa ternyata tidak terkunci. Aku masih mengikutinya dari jarak lumayan dekat. Tapi seperti yang sudah-sudah, aku seperti tidak dianggap ada. Mas Bayu membuka pintu dan duduk begitu saja di lantai, menangkupkan kedua telapak tangan ke wajah untuk menutupi tangisnya. Tergugu ia menangis. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Aku terlalu takut untuk mengikutinya sampai ke dalam, hanya menunggunya di halaman belakang. Tidak berselang lama kulihat ia kembali duduk di depan persis pintu menghadap halaman belakang. Tampak secari kertas folio bergaris di tangannya. Surat, iya seperti surat. Folio itu tidak kosong. Ada coretan tulisan yang tidak bisa jelas aku baca dari kejauhan. Setelah memandangi surat itu dengan tatapan merana, Mas Bayu mencari sebuah batu berukuran cukup besar. Secari kertas itu ia tindih dengan batu, persis di bawah kusen pintu. Tali tas berwarna hitam ia kaitkan di ventilasi kusen paling atas. Kursi kecil dengan tinggi sekitar 20 cm ia ambil di belakang pintu. Biasanya disebut dingklik di daerahku. Kemudian ia kaitkan tali itu di lehernya, berdiri jinjit di atas dingklik. Kemudian ia tendang kuat dingklik itu. Kakinya kini menggantung, tidak lagi bisa berpijak tanah. Sontak aku berteriak, "Stop!" Kupejamkan mata dan menutup wajahku dengan telapak tangan. Terdengar suara Bule Surti. "Mimpi apa kamu, Tondo?" Bulir keringat menetes dari dahiku, badanku gemeteran. "Ya Allah, kok sampai gemeteran begini? Ke dokter aja yuk," ucap Bule Surti. Aku diajak Bule ke dokter. Bule takut aku kenapa-napa.
Setelah itu aku langsung diantar pulang ke rumah. Bapak bertanya keadaanku. Ada apa toh nak? Tidak menjawab pertanyaan bapak, justru aku balik bertanya. Bapak tahu suratnya Mas Bayu? Bapak pasti tahu, karena bapak yang mengantar Pak Ade Jayadi di kantor kepolisian. Yang pertama kali menemukan jenazah Mas Bayu, juga bapaknya sendiri, yaitu Pak Ade Jayadi. Wajah bapak tampak bingung, ragu bapak untuk menjawab, tapi kemudian beliau berbicara. Surat pamitan. Mas Bayu minta maaf kepada kedua orang tuanya. Mas Bayu minta disampaikan sama Ambar, kalau dia cinta sampai mati sama Ambar. Jangan ditiru ya nak. Sebagaimanapun kita putus asa, manusia akan berdosa jika mendahului takdir. Kalau cintanya sama Mbak Ambar, kenapa Mas Bayu nikah sama Mbak Arumi? Bapak kalau itu ya nggak tahu. Bapak sungkan kalau bertanya kepada Pak Ade Jayadi. Lagi pula bukan urusan kita, yang Bapak tahu. Pak Ade Jayadi meminta Bapak ikut menemani melamarkan Arumi seminggu sebelum akad nikah. Tapi 3 hari sebelumnya, keluarga Arumi sudah pernah datang ke rumah Bayu. Semua masih jadi teka-teki yang membuat penasaran. Ditambah kejadian-kejadian di luar nalar. Sebenarnya maksudnya apa? Informasi yang aku dapat dari bapak hanya sebatas cerita surat pamitan dan permintaan maaf Mas Bayu untuk ibu dan bapaknya. Juga pernyataan dia tidak mau menikah dengan Mbak Arumi karena sangat mencintai Mbak Ambar. Cintanya ia bawa sampai dalam kematian. Kamu itu terlalu memikirkan urusan orang lain, Dok. Kepikiran sampai ke bawah mimpi. Bapak dengar dari Bule Surti, kamu sering lindur, ucap bapak. Iya pak, tapi Mas Bayu dalam mimpi saya itu tampak nyata sekali pak. Kamu tahu dari mana perkara surat itu? Begitu Pak Ade Jayadi menemukan Bayu sudah jadi jenazah, terus lihat surat itu ada di lantai, langsung Pak Ade kantongi. Yang tahu perkara surat itu sementara ini baru Pak Ade Jayadi, bapak dan pihak kepolisian. Bapak baca sendiri surat itu? Tidak menjawab pertanyaan bapak, aku malah terus bertanya. Enggak, Nduk, bapak enggak baca sendiri. Bapak hanya diberitahu seperlunya oleh Pak Jayadi saat bapak mengantar Pak Ade ke kantor polisi. Bapak ada di luar ruangan, di mana tempat Pak Ade dimintai keterangan. Surat itu ditunjukkan hanya untuk memperkuat bukti kalau memang Mas Bayu murni bunuh diri. Lalu surat itu sekarang ada di mana, Pak? Ya bapak nggak tahu, Tonduk. Kamu ini sudah kayak polisi saja, suka interogasi orang, ucap bapak. Aku cuma nyengir kuda poni dong, biar imut. Sudah, kamu istirahat biar cepat sembuh, jangan sakit, nanti ngerepotin Bule Surti terus, timpal bapak. Bapak keluar dari kamarku dan aku melanjutkan istirahat. Agak mendingan setelah minum obat dari dokter. Tidak terasa matahari sudah mulai condong ke barat. Ini hari ketiga setelah meninggalnya Mas Bayu. Banyak desas-desus beredar di antara warga kampung. Jalanan di depan rumah Mbak Warsa tidak berani dilewati kala malam tiba. Bule Surti tampaknya juga akan memilih tidur di sini. Biar nanti bule tidur di ranjangku. Aku bisa tidur di kasur lantai depan TV. Sebuah pukulan teramat besar untuk keluarga Pak Ade Jayadi. Ditinggalkan seorang anak, pernikahan yang tidak jadi dilangsungkan, dan kini jadi bahan gunjingan warga tentang arwah penasaran Mas Bayu. Sehabis adzan asar, ku dengar seseorang mengetuk pintu. Bule Surti memanggilku. Dok, ada temenmu nih. Aku melangkah keluar dengan wajah kucel dan rambut acak-acakan. Maklum seharian hanya tiduran. Ya Allah, itu anak gadis bentuknya kayak gitu, celoteh Anjani. Dia menepati janjinya untuk datang main ke rumahku. Aku sakit, sudah langsung masuk kamarku aja, jawabku. Kami berdua memang sangat akrab, saking akrabnya disebut konco kental kayak umbel. Aku mencoba membuka obrolan mengenai Mas Bayu yang jadi arwah penasaran. Jum, panggilan sayangku kepadanya. Mas Bayu jadi hantu gentayangan, sudah tahu. Dia menghela nafas panjang, agak ragu untuk menceritakan, tapi kemudian dia mulai berbicara. Aku sekeluarga ini sebenarnya juga diteror, mulai dari pintu diketuk, tapi tidak ada orang. Mbak Ambar yang teriak-teriak saat malam hari karena katanya melihat Mas Bayu duduk di ruang tamu, dan yang paling parah lagi, tiba-tiba dia berhenti bercerita. Teruskan Jum, penasaran ini, desakku. Aku buatkan minum dulu toh,
cerita nggak dikasih minum yo kering tenggorokanku, ucapnya. Sorry, lupa aku, sambil nyengir ala kuda poni. Es Putrisari rasa jeruk manis yang manisnya kayak aku, ucapnya. Eleh, biasanya ya es teh, jawabku. Yowis seadanya, jangan lupa sekalian pisang goreng, tempe keripik ketela pohon, rengginang di kaleng kongguan, ujarnya. Lapar apa doyan? Jawabku. Seteko es teh manis dan cemilan ala kadarnya tergeletak di lantai kamar beralaskan karpet. Kusiapkan seperti sesajen buatnya biar mau bercerita. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Sejak kematian Mas Bayu, teror sering terjadi di rumahnya. Yang paling membuat Mbak Ambar shock adalah sering terdengarnya suara Mas Bayu memanggil Mbak Ambar setiap malam dari balik jendela kamar. Dek, dek, dek. Begitu berulang-ulang dengan suara parau yang terdengar mengerikan. Tidak hanya itu, ternyata Mbak Ambar juga sering memimpikan Mas Bayu. Ia sering mengigau dan ketika bangun, peluhnya sudah membanjiri dahi dan tubuhnya gemeteran. Anjani tidak menceritakan detail perihal mimpi Mbak Ambar, tapi kemudian ia juga bercerita. Hubungan Mbak Ambar dan Mas Bayu sudah berakhir sejak 2 minggu sebelum rencana acara akad nikah itu. Mbak Ambar menemukan foto bukti perselingkuhan Mas Bayu dengan Mbak Arumi dari teman Mas Bayu bernama Mas Iwan. Mas Iwan anaknya Putoha yang didatangi arwah penasaran Mas Bayu yang kemarin juga dibicarakan oleh Bu Sri dan salah seorang ibu-ibu di warung Bagiem. Mbak Arumi yang dari kota lain itu adalah temannya Mas Iwan yang dikenalkan kepada Mas Bayu saat datang di sebuah acara hajatan anak perempuan Putoha. Mbak Ambar tidak setiap hari berada di rumah karena bekerja di luar kota. Saat perkenalan itu Mas Bayu datang ke hajatan sendirian. Disitulah awal mula Mas Bayu berkenalan dengan Mbak Arumi, kemudian menjalin hubungan layaknya kekasih. Karena Mbak Ambar yang sudah terlampau kecewa dengan Mas Bayu, ia menutup segala akses komunikasi dengan Mas Bayu. Kemudian aku bertanya lagi kepada Anjani. Kamu tahu perihal surat yang ditulis Mas Bayu sebelum dia meninggal? Surat? Dia balik bertanya. Iya, surat yang isinya permintaan maaf dan pernyataan kalau Mas Bayu cinta mati dengan Mbak Ambar. Kalau detail suratnya aku nggak tahu. Mbak Ambar tidak pernah cerita mengenai surat. Mbak Ambar sudah memutus komunikasi sejak tahu Mas Bayu selingkuh. Nomor telepon Mas Bayu juga diblokir dari daftar kontak Mbak Ambar. Mbak Ambar juga berganti nomor telepon. Mas Bayu pernah mendatangi tempat kerja dan tempat kos mbakku di kota X, tempat ia bekerja, tapi Mbak Ambar memilih menghindar, ucapnya. Aku diam menyimak dengan seksama. Kamu tahu sendiri, mbakku, kalau sudah marah ya begitu, keras kepala, gak mau mendengarkan alasan apapun. Suara azan maghrib berkumandang, langit sudah tampak mulai gelap. Loh, wis maghrib ae, ujarnya. Ya sudah, sholat dulu di sini aja. Tapi nanti aku antar pulang ya, aku takut, jawab Anjani. Walah, orang galaknya seperti cabai setan, kok takut setan? Setannya yang takut sama kamu. Aku menggodainya. Dia hanya memukul pundakku. Walaupun sakit demi sahabat umbelku ini, aku rela mengantarnya pulang. Kami terpaksa melewati rumah Mbak Warsa karena tidak ada jalan lain. Kalau mau lewat sawah dan ladang juga bisa, tapi ya sama seremnya. Gelap, gak ada lampu penerangan. Kami bisa berjalan kaki kalau hanya masih satu kampung. Duh, kok ya harus lewat sini malam-malam? Kebanyakan cerita dari tadi sih, ujarnya. Suara gesekan ranting dan daun-daun di situasi teror seperti ini terasa mencekam. Suara burung gagak malam pun juga jadi membuat jantung deg-degan. Kami berdiri tepat di depan rumah Simba Warsa. Rumah Bule Surti kosong karena beliau ada di rumahku. Hanya lampu terasnya yang menyala. Tidak berselang lama, terdengar suara seseorang membuka pintu rumah Simba. Krek. Kami berdua tidak berani menoleh ke arah rumah Simba. Sudah siap berlari secepat cita. Kemudian ada suara memanggil nama Anjani dari arah rumah Simba. Dok, Anjani, Dok. Menyadari panggilan Dok biasanya ditunjukkan untuk anak perempuan, kami beranikan diri menoleh. Ternyata Mbak Warsa yang memanggil kami. Ritme jantung yang tadinya upbeat, sekarang mulai slow pop lagi. Enggak Mbah, jawab Anjani. Mampir sini Dok, Simba ada perlu sebentar.
Takut tidak sopan menolak permintaan orang tua, kami beranikan masuk ke teras rumah Simba. Simba Warsa memang tinggal sendirian di rumah itu. Anak-anaknya sudah memiliki rumah sendiri. Simba dulu pengusaha kain tenun yang sukses. Anak dan cucu Simba terbilang semua bisa hidup berkecukupan. Rumah yang ditempati Simba berbahan kayu jati asli. Ayo masuk nak, Simba buatin minum. Tidak usah mbah, di sini saja. Cuaca gerak kok mbah, jawabku. Aku berusaha berkilah karena ada perasaan takut masuk ke dalam rumah itu. Tidak ada satupun orang yang lewat malam itu. Rumah Pak Dinardi yang di sebelah Simba juga tertutup rapat. Gimana kabar Ambar kakakmu? Simba bertanya kepada Anjani. Kabarnya baik mbah, jawab Anjani. Sampaikan maaf untuk kakakmu ya, Bayu punya salah sama Ambar. Iya mbah, Anjani hanya menjawab seformalnya saja. Sebenarnya kalau nggak ada Arumi, Ambar yang akan jadi calon istrinya Bayu. Dulu Bayu pernah ngomong sama Simba, kalau mau melamar Ambar, cincinnya sudah terbeli. Sekarang cincin tunangan itu Simba yang simpan. Kemudian Simba masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Simba membawa sebuah kotak berisi cincin, menyerahkan kepada Anjani untuk dibawa pulang. Menurut Simba, lebih baik cincin itu diberikan kepada Mbak Ambar karena memang hal itu yang diinginkan Mas Bayu. Setelah kami rasa maksud Simba sudah tersampaikan, kami buru-buru berpamitan pulang karena masih ada sedikit rasa takut dengan rumah Simba itu. Untungnya tidak ada kejadian aneh selama perjalanan ke rumah Anjani. Tibalah kami di rumah Anjani. Mbak Ambar masih di rumah. Sejak kabar kematian Mas Bayu, rupanya Mbak Ambar mengambil cuti dari tempat kerjanya. Kulihat wajah Mbak Ambar yang pucat dan kuyuh, mungkin dia sangat tertekan atas segala kejadian yang menimpanya. Cinta yang mereka semai selama bertahun-tahun kandas hanya dalam hitungan hari saja. Dan kini kandas selamanya dipisahkan kematian yang tragis. Aku dan Mbak Ambar juga cukup lumayan dekat. Di rumah itu aku sudah dianggap seperti keluarga. Sebaliknya, Anjani juga. Mbak Ambar duduk di ruang TV. Anjani menghampiri dan memberikan titipan sebuah cincin dari Simba. Anjani menjelaskan pelan-pelan dengan nada selembut mungkin, karena pasti sungguh berat untuk Mbak Ambar. Aku yang hanya melihatnya saja ada rasa iba dan prihatin. Cobaan hidup manusia di dunia memang beraneka rupa. Kemudian kulihat Mbak Ambar membuka kotak cincin itu. Diamati seksama. Sekilas kulihat ukiran nama di balik cincin itu dari tempatku duduk. Mungkin memang nama Mbak Ambar yang ada di sana. Mbak Ambar mengembalikan cincin itu di dalam kotak, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Wajah putihnya kini bersemu merah, seperti ia ingin menahan tangis, tapi tidak kuasa. Pecah sudah tangisnya kala itu. Anjani memeluk kakaknya, mengusap lembut punggung kakaknya. Tidak ada kata penenang yang sanggup kami lontarkan. Kami terdiam bersama, tidak mampu berkalimat apapun, hanya bersama menikmati kesedihan. Tidak terasa bulir bening ikut mengalir dari sudut kelopak mataku. Hatiku ikut berempati terlalu dalam. Terbayang kembali keakraban dan kemesraan mereka kala itu. Mas Bayu sangat menyayangi Mbak Ambar. Hubungan mereka berdua sebenarnya juga sudah mendapatkan restu. Buktinya, Simba memberikan cincin itu. Kemudian Mbak Ambar mulai berbicara. Malam itu, ibunya Mas Bayu menelponku 10 hari sebelum kejadian ini terjadi. Tetapi 4 hari sebelumnya, aku memang sudah tahu perselingkuhannya dengan Arumi. Kami ribut besar. Aku sangat kecewa dengannya kala itu, hingga aku memblokir semua akses komunikasiku dengannya. Mata merah berair itu mencoba menerawang setiap peristiwa. Saat itu aku baru saja pulang dari pabrik. Tubuhku lelah karena banyak pekerjaan. Aku baru saja pulang sekitar pukul 9 malam. Pabrik sedang kejar target produksi. Karyawan terpaksa harus lembur setiap hari. Ibu Mas Bayu menelponku untuk berkata, aku harus mengikhlaskan Bayu. Bayu sudah tidak mungkin jadi calon suamiku. Ibu Mas Bayu juga meminta maaf padaku. Sungguh ia juga kecewa dengan yang sudah diperbuat anak lelakinya. Runtuh sudah perasaanku untuknya, seperti puzzle yang sulit dirangkai kembali. Mbak Ambar kemudian juga menjelaskan, sebenarnya kala itu dia akan mulai melunakkan hati, mencoba membangun komunikasi kembali, bicara dengan mengedepankan logika daripada perasaan marahnya. Tapi Ibu Mas Bayu lebih dulu memberitahu sebuah perihal yang juga sangat membuat keluarga mereka terkejut.
10 hari sebelum kejadian bunuh diri, keluarga Mbak Arumi datang ke rumah, menjelaskan hubungan yang sudah dijalin anak perempuannya dengan Mas Bayu sudah melampaui batas norma dan agama. Menurut penuturan pihak keluarga, Mbak Arumi hamil anak Mas Bayu. Sudah masuk bulan ketiga benih itu tersemai di rahimnya. Saat dikonfrontir keterangan dari pihak keluarga Mbak Arumi, Mas Bayu mengaku memang sudah melakukannya, tapi tidak berniat sampai jadi seperti ini. Kejadian itu sudah sangat membuat orang tuanya malu, serasa ditampar muka oleh anaknya sendiri. Dari pengakuan Mas Bayu sudah cukup membuat dua pihak keluarga bersepakat segera menikahkan mereka. Setelah keluarga Mbak Arumi pulang, Mas Bayu menyampaikan penolakan untuk menikahi Mbak Arumi. Ia menyampaikan hanya ingin menikahi Mbak Ambar, memohon kepada orang tuanya untuk memikirkan cara lain. Dia akan bertanggung jawab atas anak itu, tapi ia tidak ingin menikah dengan Mbak Arumi. Tentu saja hal itu nantinya akan ditolak mentah-mentah keluarga Mbak Arumi. Bukan hal lumrah di kampung seseorang perempuan hamil tidak memiliki suami. Sejak telepon dari ibu Mas Bayu itu, Mbak Ambar mengurungkan niat untuk melunakkan hati. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hubungan keduanya. Mbak Ambar memilih menjauh dan menghindar dari Mas Bayu untuk membiasakan diri dengan menerima patah hati sepatah-patahnya. Mas Bayu cinta pertama Mbak Ambar yang dia rawat hingga beberapa tahun lamanya, tapi sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Tidak berselang lama, ibu dan bapak Mbak Ambar pulang dari suatu tempat hajatan. "Loh nak, ada di sini?" Ibu Mbak Ambar menyapaku. "Iya Bude," jawabku. "Kok tangisan? Ada apa?" tanya Bude Sari, ibu Mbak Ambar dan Anjani. "Itu Bu, cincin. Si Mbak Warsa tadi memberi cincin titipan dari Mas Bayu untuk Mbak Ambar," jawab Anjani. "Mbak Warsa, cincin? Dok, si Mbak Warsa sekarang ada di rumah sakit. Tadi sore setelah azan sholat asar, si Mbak jatuh di kamar mandi dan belum sadarkan diri. Ibu tahu dari Bule Patmi, adiknya Pak Jayadi, yang tadi ketemu di hajatan." "Lah, terus tadi siapa?" Anjani bertanya. Kami bertiga saling melempar pandang, mengernyitkan dahi tanda diliputi kebingungan. Tidak berselang lama dengar suara pengumuman dari masjid. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Warsa Ngatina pukul 6 sore. Jenazah akan dimakamkan besok pukul 9 pagi." Serempak kami yang berada di ruang tengah itu berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Mbak Ambar kemudian mencari kotak yang berisi cincin yang ia letakkan tidak jauh dari tempatnya duduk. Kami bertiga tidak menyadari raibnya cincin itu. Ibu dan bapak Mbak Ambar sudah tidak menghiraukan ucapan kami tadi. Beliau berdua segera menuju rumah duka. "An, aku nginep sini aja ya. Tidak berani aku pulang sendiri," ucapku pada Anjani. "Iya Rin, kamu di sini saja. Aku juga takut kalau hanya berdua saja di rumah sama Mbak Ambar." Mbak Ambar mengangguk. Tanda tidak keberatan aku menginap di rumah mereka. Segera aku telepon bapak dan ibu, mengabarkan kalau aku menginap di rumah Anjani dengan alasan masih ingin kangen-kangenan. "Mbak, cincin yang diberi Mbak Warsa kemana?" tanya Anjani kepada kakaknya. "Tadi Mbak letakin di situ dek, tapi kok nggak ada?" jawab Mbak Ambar. Mereka berdua menatapku dengan tatapan kebingungan. Aku hanya bisa menaikkan pundakku, tanda tidak memahami situasi ini. "Dulu aku juga sempat didatangi Mas Bayu, hampir mirip seperti ini. Anggap saja mereka sedang ingin pamitan sama kita Mbak. Wallahu alam bisawab, Allah maha mengetahui segala yang tampak dan gaib," ujarku. "Kita doakan saja ya Mbak, almarhum Mas Bayu dan almarhumah Mbak Warsa. Besok kita ke sana untuk takziah," ucap Anjani kepada kakaknya. Betul, ucapku. "Jangan bergurau terus, nanti tak daftarkan Sri Mulat loh," ucap Anjani kepadaku. Aku cuma nyengir dan berkata, "Ben gak sepaneng Jum. Sholat isya dulu aja yuk, jamaah aja lebih enak, terus kita tadarus bentar," ujarku. Jamaah lebih enak daripada sholat sendiri di situasi seperti ini, mengurangi resiko ketakutan karena ambil wudhu sendirian di belakang. Pokoknya harus sama-sama terus, ditambah kejadian yang baru kami alami cukup membuat bulu domba merinding. Bulu kuduk maksudnya. Bapak dan Ibu Mbak Ambar pulang dari rumah Simbah, membantu sebentar menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk acara pemakaman besok.
Memang hal lumrah yang dilakukan warga kampung. Mereka akan bergotong royong membantu warga yang terkena musibah. Beliau berujar, penyebab Simba meninggal karena Simba mengalami serangan jantung saat akan mandi, kemudian terjatuh di lantai kamar mandi di rumah Pak D Jayadi. Sejak meninggalnya Mas Bayu, Pak D membujuk Simba untuk tinggal di rumahnya, biar lebih mudah merawat Simba, karena dulu Mas Bayu lah yang sering menginap di rumah Simba Warsa, menemani dan menjaga Simba yang sudah berumur sangat senja. Malam ini kami bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Tidak ada gangguan apapun, hanya suara tokek yang agak berisik dan suara ngiung-ngiung nyamuk nakal. Mbak Ambar juga tampak tenang. Ini malam paling normal bagi kami sejak meninggalnya Mas Bayu. Sepertinya kami memang harus sering-sering mengaji. Suara azan subuh mengiringi matahari menampakkan diri dari peraduannya di ufuk timur. Aktivitas di rumah sudah dimulai sejak subuh. Ibunya Anjani memasak sarapan untuk kami. Pak D sholat subuh berjamaah di masjid. "Gimana tidurnya, Nduk? Nyenyak?" tanya ibunya Anjani kepadaku. "Alhamdulillah nyenyak, Bude," jawabku. Kami semua sarapan sayur oseng kacang panjang dicampur tempe, telur dadar dan segelas teh hangat. Sederhana, tapi sungguh nikmat. "Kalian nanti ikut takziah?" tanya ibunya Anjani kepada kami. "Ikut, Bu," jawab Mbak Ambar. "Ya sudah, nanti bareng ibu saja ya, Nduk." Setelah sarapan, kami berempat berjalan kaki ke rumah Pak D Jayadi. Tidak menyangka takdir Simba seperti ini. Di rumah Pak D Jayadi sudah tampak ramai orang. Tenda juga sudah dipasang sejak malam. Keluarga besar Simba sekali lagi berkumpul untuk acara duka. Ibu Anjani segera membaur dengan ibu-ibu lain yang sudah ada di sana lebih dulu, termasuk ibuku. Kemudian ada seseorang menghampiri kami. Bude Jayadi berjalan lemah ke arah kami dengan menggenggam sesuatu di tangannya. "Siang hari sebelum Simba jatuh terkena serangan jantung, Simba meminta kami memanggilmu ke rumah, tapi karena peristiwa ini, kamu belum sempat. Simba berpesan untuk mengambil kotak berisi cincin di almari kamarnya untuk diberikan padamu. Simba bilang, Bayu menitipkan cincin ini kepada Simba, tapi belum sempat memberikannya padamu." Begitulah penjelasan Bude Jayadi dengan mata yang sudah dibanjiri tangis. Dek. Spontan jantungku berdentum keras. Jangan-jangan aku ikut sakit jantung. Bagaimana cincin itu ada di Bude Jayadi? Bukankah semalam kami sudah menerimanya? Kegilaan macam apa ini? Kami bertiga hanya bisa bersandar lemah di kursi. Mbak Ambar kembali menangis di sana. Pilu hatinya harus menerima kenyataan, kehilangan cinta dan harus mengikhlaskan semuanya. Dari ramainya tamu yang bertakziah, dan diantaranya laki-laki dengan tubuh tinggi, berkulit putih, mengenakan kaos hitam menghampiri kami. "Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, tapi tidak di sini," ucap Mas Iwan kepada Mbak Ambar. Mas Iwan ini teman Mas Bayu dan Mbak Ambar sejak kecil. Dialah orang yang pertama kali mengenalkan Mbak Arumi kepada Mas Bayu beberapa bulan lalu di acara nikahan adik perempuannya. "Mau menyampaikan apa?" tanya Mbak Ambar. "Nanti selepas acara pemakaman, aku boleh ke rumahmu," ucap Mas Iwan. "Iya," jawab singkat Mbak Ambar mengakhiri pembicaraan mereka. Aku dan Anjani hanya saling berpandangan. Aku terdiam tidak bertanya lagi perihal apapun, karena Mbak Ambar pun juga belum tahu apa yang akan disampaikan Mas Iwan. Saat itu otakku dipenuhi pikiran tentang Mas Bayu, Mbak Ambar, Mbak Arumi dan Mas Iwan. Ada apa dengan mereka berempat? Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Ambar. Aku duduk di kursi paling belakang di antara warga kampung lain yang bertakziah. Kotak cincin yang semalam raib kini kembali ke tanganku dengan diawali kejadian tidak masuk akal. Sengaja aku duduk di paling belakang. Aku tidak suka tatapan belas kasihan orang. Tatapan itu malah membuat nafasku sesak. Jantungku serasa semakin diremas. Saat aku akan beranjak dari tempatku duduk untuk kembali pulang, karena pemandangan yang ada di depan mataku semakin membuat pilu. Teringat tenda hajatan yang berubah jadi tenda duka cita kala itu. Kurang puas dia menyiksaku dengan harus mengikhlaskannya menikahi perempuan lain. Tapi dia juga memaksaku mengikhlaskan dirinya untuk selamanya. Tampak dari kejauhan Iwan mendatangiku dengan tatapan sayu. Sesungguhnya aku harus berterima kasih padanya, karena dia yang mengungkapkan kebenaran untukku. Jika kala itu aku tidak tahu perihal hubungan Bayu dan Arumi lebih dulu, aku mungkin sudah depresi saat menerima telepon ibunya Bayu.
Bayu sungguh lihai menutupi segalanya dariku. Aku merutuki kebodohanku dengan selalu percaya padanya. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, tapi tidak di sini, ucap Iwan kepadaku. Mau menyampaikan apa? Tanyaku padanya dengan suara lemah. Nanti selepas acara pemakaman, aku boleh ke rumahmu, ucap Iwan. Iya, jawabku untuk mengakhiri pembicaraan. Aku segera menyudahi perbincangan dengan Iwan karena banyak tatapan bola mata yang menuju ke arahku sekarang. Aku tidak suka jadi pusat perhatian. Aku merasa mereka akan menggunjingku di saat aku tidak ada. Ambar perempuan menyedihkan yang ditinggal kawin kekasihnya. Jangan-jangan nanti susah jodoh karena takut anak laki-laki dari calon mertuanya bunuh diri seperti Bayu. Kalimat itu yang terngiang-ngiang di kepalaku. Prasangka yang kubuat sendiri yang justru akan semakin menyiksaku. Saat aku akan melangkah pergi, seorang perempuan berkerudung hitam dengan tubuh mungil dan senyum manis memanggilku. Mbak Ambar, panggilnya. Kulihat dia agak berlari mengejarku dengan memegang perutnya. Arumi yang memanggilku. Ya, aku mengetahui dia Arumi, adiknya Bayu, yang memberitahuku saat pemakaman Bayu waktu itu. Aku sengaja tidak berlama-lama kala itu. Aku tidak sanggup melihat Bayu yang sudah terbujur kaku jadi jenazah. Aku datang hanya untuk memastikan aku tidak sedang bermimpi. Bayu nyata memilih pergi selamanya dari dunia ini. Mbak, maaf boleh bicara sebentar? Tanyanya padaku dengan suara bergetar. Mungkin takut aku maki-maki di kerumunan banyak orang, tapi kuakui nyalinya besar. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku dengan memasang sorot mata tajam dan ekspresi datar. Aku tidak akan memakinya. Bukankah dia lebih menyedihkan dariku? Aku hanya kehilangan kekasih. Dia kehilangan calon bapak untuk calon anaknya yang sekarang ada di dalam perutnya itu. Anjani dan Rinjani memandangku dengan tatapan khawatir. Mungkin mereka khawatir aku akan menerkam Arumi seperti serial drama di televisi. Aku tidak ingin membuang tenaga dengan melakukan perbuatan yang memalukan. Kita duduk dulu ya Mbak. Kita numpang duduk di kursi rotan panjang di bawah pohon jambu di depan rumah itu saja, ucap Arumi sambil menuju ke arah rumah Bude Padmi. Aku mengikuti langkahnya. Tidak ada salahnya aku mendengar apa yang akan dia katakan. Anjani dan Rinjani paham memberi ruang privasi padaku untuk berbicara dengan Arumi. Mereka berdua pamit pulang lebih dulu. Mbak mengalami kejadian aneh setelah meninggalnya Mas Bayu, tanyanya padaku dengan wajah ragu. Iya, jawabku singkat. Dia cukup tahu diri untuk tidak terlalu banyak berbasa-basi dengan menanyakan detail kejadiannya. Aku juga Mbak, sering didatangi Mas Bayu dalam mimpi. Ada Mbak Ambar juga dalam mimpi itu. Seperti isyarat aku harus menemui Mbak. Kita belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya ya Mbak. Saat pemakaman almarhum Mas Bayu, Mbak hanya sebentar. Aku sendiri belum kuat kalau harus menemui Mbak saat itu. Aku tahu Mbak, hanya dari foto akun sosial media Mbak. Aku tahu sosial media Mbak itu pun dari Mas Iwan. Aku tetap terdiam dengan menjaga kontak mata dengannya. Tanda aku masih ingin menyimak apa yang dia katakan. Aku hanya ingin minta maaf sama Mbak. Aku sungguh tidak tahu Mas Bayu sudah punya pacar. Mas Iwan bilang kalau aku suka teruskan saja kedekatan kalian. Mas Bayu juga tidak pernah menceritakan perihal hubungannya dengan Mbak. Aku baru tahu saat aku meminta pertanggungjawaban atas kehamilanku ini. Kami ribut besar saat Mas Bayu bilang tidak mungkin menikahiku karena dia punya pacar. Aku bingung, lalu bercerita pada kakak perempuanku. Kakakku lah yang kemudian berbicara dengan bapak dan ibuku. Kemudian sampailah kami ke rumah Mas Bayu untuk memberitahu orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban. Aku salah Mbak, sudah melakukan perbuatan dosa, melanggar norma dan agama. Aku sangat menyesal Mbak, ucap Arumi dengan menahan isak tangis. Aku menjadi iba padanya, tidak ada lagi perasaan marah atau dendam. Aku malah memikirkan bagaimana nasib anaknya nanti. Kuusap lengannya dengan lembut. Aku sudah memaafkan, aku sebut ini takdir. Bayu mungkin memang bukan jodohku, meski aku lebih lama bersamanya, ucapku lirih padanya. Hatiku lebih memilih memaafkan dan berempati. Ku peluk Arumi dengan tulus. Ia masih terisak tangis. Gadis ini jauh lebih muda dariku. Umurnya mungkin saja belum genap 20 tahun. Terlihat masih seperti gadis polos yang lugu. Saat kami berpelukan, angin semilir datang membelai kerudung hitam kami berdua. Pohon jambu yang sedang berkembang
Benang sari bunganya berterbangan dan berguguran di tubuh kami. Tidak berselang lama, mendadak tercium aroma bunga melati yang ikut terbawa semilir angin yang berhembus lagi untuk kedua kalinya. Kulihat sekelilingku, anehnya tidak ada tanaman bunga itu di sekitarku. Aku tidak lagi terlalu memikirkan hal janggal yang baru saja terjadi. Aku lebih fokus pada Arumi. Sesaat kemudian kulihat tangisnya reda, meski ia masih tampak terisak mengatur nafas. Arumi berpamitan pulang dan sesekali lagi kami berpelukan. Aku juga melangkahkan kaki pulang ke rumah, tidak lupa berpamitan pada keluarga yang berduka. Ada perasaan sedikit lega setelah berdamai dengan keadaan. Aku hanya tinggal menunggu kedatangan Iwan ke rumah. Aku masih penasaran dengan hal apa yang akan ia sampaikan. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Iwan. Kutunaikan mengantar jenazah Simba sampai ke tempat istirahat terakhirnya. Simba dimakamkan persis di sebelah Bayu, cucu kesayangannya. Di bawah rindangnya pohon Kamboja berkelopak kuning itu, mereka terbaring menghadap robnya. Aku hanya bisa berdiri terpaku, memandang pusara yang sudah dipenuhi beraneka warna bunga. Banyak kenangan manis bersama Simba. Biasanya sepulang dari pergi mengantar kain tenun ke toko-toko kain di seluruh toko di wilayahku, bahkan sampai luar kota, Simba selalu membawa oleh-oleh. Tidak lupa berpesan pada Bayu untuk membaginya padaku dan Ambar. Ya, kami bertiga sahabat sejak masih kecil. Ambar selalu suka mengikuti kemanapun kami pergi. Dia anak perempuan tangguh yang lebih suka bermain dengan anak laki-laki. Mencari ikan dan udang kecil di sungai, berburu keong sawah, bermain gundu dan layang-layang pun ia bisa. Tidak jarang ibunya memarahinya karena bajunya kotor dan badannya bau sinar matahari. Saat dia dimarahi ibunya, pasti dia selalu lari bersembunyi di rumah Simba. Simba hanya tersenyum geli saja. Tidak jarang Simba menyuruh Ambar untuk membantu memasak. Katanya supaya bisa tetap mengerjakan pekerjaan perempuan. Aku, Bayu, Simba dan Ambar sering makan bersama di meja kayu jati di ruang tengah rumah Simba. Kulangkahkan kaki pergi dari tanah basah berwarna merah ini. Ada hal mengganjal dalam hati. Setelah meninggalnya Bayu, banyak teror terjadi di kampung. Aku pun jadi salah satu orang yang didatangi Bayu. Ia duduk di sampingku sekitar pukul 11 malam, meminta rokok seperti yang sering ia lakukan semasa hidup dulu. Warung kopi Mas Gendut biasanya sangat ramai. Tapi saat kejadian itu hanya aku dan Mas Gendut saja yang berada di warung. Mas Gendut sampai harus menutup warung kopinya lebih awal. Tapi bukan karena teror, aku ingin berbicara pada Ambar. Aku merasa yang aku lakukan sudah tidak benar. Kulangkahkan kaki ke rumah Ambar. Setibanya di depan rumah Ambar, aku berdiam diri di luar pagar, menarik nafas panjang, menyiapkan segala konsekuensi yang akan aku terima. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. "Masuk Mas, kok malah diam di sini?" ucap Anjani. Aku hanya mengangguk. "Mau duduk di teras atau di dalam?" tanya anak itu padaku. "Teras saja, cuaca lagi gerah," ucapku. "Oke, aku panggilkan Mbak Ambar dulu," ucapnya sembari mempersilahkan aku duduk. Tidak lama Ambar muncul di hadapanku. "Mau minum apa?" tanya Ambar. "Nggak usah, aku tidak haus." "Rasanya lama ya kita nggak ngobrol. Terakhir kali saat kamu memberitahuku perihal Bayu, biasanya kamu sering mengirimiku pesan. Tapi sejak kejadian itu, kamu sama sekali tidak bicara lagi padaku, menghiburku saja tidak," ucap Ambar masih dengan keakraban layaknya sahabat. "Maaf, aku sedang banyak kerjaan waktu itu." "Apa yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya dengan tatapan penuh selidik. Tapi bola mata yang bulat itu masih tetap tampak cantik. Aku mau minta maaf. Sebenarnya aku salah satu penyebab semua ini. Aku tahu Bayu pribadi ramah dan memiliki pesona, digilai banyak perempuan. Terlebih saat itu kulihat Arumi tertarik padanya. Aku memanfaatkan kesempatan itu karena aku ingin Bayu putus denganmu. Aku juga menyukaimu sejak kita masih kecil. Bahkan aku tidak bisa mengalihkan perasaan sukaku pada perempuan lain. Aku berbeda dengan Bayu yang lebih berani mengakui perasaannya padamu lebih dulu." Aku diam sesaat, mulai bingung merangkai kalimat. "Lanjutkan," pinta Ambar. "Jadi aku bujuk Bayu untuk menjalin hubungan dengan Arumi.
Sebaliknya juga, aku membujuk Arumi. Aku jadi comblang untuk mereka berdua. Sebagai sahabatmu, harusnya aku menghentikan mereka dari awal. Ambar tampak diam dan mulai kaku urat wajahnya. Teruskan, ucapnya dengan nada datar. Aku tahu Bayu tidak pernah melakukan hal kebablasan denganmu. Ia amat menjagamu. Aku tahu karena ia pernah bercerita padaku. Dia terlalu sayang dan menghargaimu. Jadi sangat sulit membujuk Bayu melakukannya dengan Arumi dalam keadaan normal. Sore itu kubuat dia setengah mabuk di warung kopi biasa kami nongkrong. Kami sama-sama menenggak beberapa botol minuman keras. Kutantang dia untuk melakukan perbuatan buruk pada Arumi. Salah satu godaan manusia adalah nafsunya. Tidak kusangka Bayu benar melakukannya. Ia langsung menelpon Arumi untuk datang. Setibanya Arumi di tempat kami, Arumi diajak Bayu entah pergi kemana. Aku tidak menyangka gadis muda polos itu menurut saja. Padahal jarak tempuh rumahnya untuk sampai ke tempat kami bisa 1 jam lamanya. Awalnya aku senang karena rencanaku berhasil. Tapi tidak kusangka Arumi hamil dan jadi seperti ini. Aku rasa Bayu juga tidak menyangka Arumi yang tadinya hanya untuk iseng karena bujukanku jadi masalah rumit untuknya. Ia teramat mencintaimu. Dia tidak sanggup meninggalkanmu sampai dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Aku mengakhiri kalimat dengan menangkupkan telapak tanganku menutupi wajah. Ambar tampak menghela nafas panjang. Matanya menerawang. Kamu jahat dan salah, tapi tidak sepenuhnya juga salahmu. Jika Bayu benar mencintaiku, dia tidak akan tergoda pada perempuan manapun. Tapi sekarang bagaimana dengan Arumi? Calon bapak dari anaknya sudah tidak bernyawa. Ucapnya dengan nada tegas. Aku sebenarnya sudah jauh memikirkannya sebelum memutuskan menceritakan semua ini pada Ambar. Aku akan menggantikan Bayu menikahi Arumi jika Arumi dan keluarganya bersedia. Bagaimanapun juga, ia sahabat baik adik perempuanku. Aku turut bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Kamu yakin? Tanyanya padaku dengan wajah ragu. Tidak akan kau buat main-main seperti sebelumnya? Tanyanya lagi. Aku yakin ini bisa jadi jalan terbaik atas segala kekacauan ini. Jawabku mantap. Lakukan segera niat baikmu. Selain bersalah pada Bayu, kamu juga bersalah pada Arumi. Ceritakan padanya sejujurnya. Kalau kamu sudah mantap, kamu harus benar-benar menyayanginya. Ucap Ambar. Pribadinya sekarang berubah. Dia lebih tenang dan bijaksana. Aku sungguh malu padanya. Lalu, bagaimana denganmu? Kau akan menikahiku juga. Dengan simpul senyum agak dipaksakan. Kalau kamu mau, ayo, ajakku. Dia mulai memasang tampang garang seperti Ambar yang biasanya. Jangan gila, tentu saja aku bercanda. Bagaimanapun juga kau tetap salah. Sebagai hukumannya, aku memintamu mengirimkan doa untuk Bayu seumur hidupmu. Kalau kau tidak melakukannya, aku akan meminta Bayu mendatangimu setiap malam. Ucapnya dengan nada mengancam. Kau lebih menakutkan daripada setan yang menyerupai Bayu. Wajah Ambar tetap terlihat mengerikan, tapi ada sedikit perasaan lega. Semoga keputusanku ini benar. Aku harus menebus kesalahanku. Kapan kamu akan mengatakan perihal ini pada Arumi? Segera, setelah pulang dari sini. Tiba-tiba semilir angin datang di teriknya siang. Rasanya sedikit menyejukkan. Ada aroma wangi melati tercium indraku. Tampaknya aroma itu terbawa semilir angin tadi. Bunga melatimu lagi mekar ya? Baunya wangi banget. Tanyaku pada Ambar. Melati? Tidak ada tanaman melati di rumahku. Aku melihat sekitar. Benar saja tidak ada tanaman melati di pekarangan rumah Ambar. Kulihat pekarangan tetangganya juga tidak ada menanam bunga itu. Lalu dari mana asalnya wangi melati itu? Setelah kematian Mbak Warsa, tahlilan terus dilakukan, baik di rumah oleh keluarga besar dan tetangga sekitar, ataupun jamaah di masjid yang dipimpin Ustadz Budi. Beliau juga pengasuh di pondok pesantren tidak jauh dari kampung ini. Ustadz Budilah yang mengusulkan kegiatan pengajian ini atas permintaan keluarga Mas Bayu. Kata bapak, setelah mendengar penjelasan Ustadz Budi saat ikut tahlilan dan selamatan di masjid yang diadakan karena munculnya teror Mas Bayu, biang keladi segala teror waktu itu adalah jin Qorin. Qorin sudah ada sejak kita lahir. Karena itu, ada yang mengistilahkan Qorin itu pasangan kembar kita. Hanya saja ia bentuknya gaib dan tidak terlihat.
Sebagai pasangan yang selalu mengikuti kita kemana saja, sudah pasti ia tahu betul apa yang kita kerjakan semasa hidup. Sehingga Corin bisa menyampaikan keinginan-keinginan yang ingin disampaikan almarhum atau almarhumah saat hidupnya yang belum sempat terucap. Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan ada pendampingnya dari golongan jin." Mereka bertanya, "Juga padamu ya Rasulullah?" "Ya, juga bagiku. Hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Jadi yang meneror warga adalah jin Qorin. Kemungkinan saat kejadian jin-jin di rumah Mbak Warsa itu juga dilakukan oleh jin Qorinnya Simba. Karena ketika seseorang sudah meninggal, maka dirinya sudah berada di alam kubur menunggu hari kebangkitan. Sejak sering dilakukan tahlilan dan tadarusan baik di masjid ataupun rumah keluarga mendiang Mas Bayu, teror sudah tidak ada lagi terjadi di kampung. Keadaan kembali kondusif. Rumah Simba dibiarkan kosong tidak berpenghuni. Tidak ada cucunya yang menggunakan rumah itu karena masing-masing sudah memiliki rumah sendiri. 3 tahun berlalu. Aku juga tidak tahu bagaimana ceritanya bisa Mas Iwan yang menikahi Mbak Arumi. Mbak Arumi melahirkan seorang anak laki-laki sehat. Tidak berselang lama Mbak Arumi juga hamil lagi dan memiliki bayi perempuan yang cantik. Mereka tampak jadi keluarga yang bahagia. Hari Raya Lebaran tahun ini aku bertemu Mbak Arumi dan Mas Iwan yang sedang repot menggendong buah hatinya yang masih kecil. Ini tahun terakhirku untuk menyelesaikan kuliah. Anjani juga sedang sibuk-sibuknya belajar dan menyiapkan tugas akhir. Terakhir aku dengar dari Anjani, Mbak Ambar sudah menerima pinangan seorang laki-laki. Kata Anjani, calonnya Mbak Ambar ini seorang tenaga pendidik di kota tempat ia bekerja. Aku harus pulang karena harus mengambil beberapa berkas untuk syarat mendaftar ujian akhir. Aku khawatir jika dikirim lewat paket, nanti bisa hilang. Lagi pula tidak mengapa aku pulang sebentar. Relaksasi dari stresnya menghadapi tugas akhir kuliah. Mobil travelku melewati rumah Simba Warsa. Kulihat ada keluarga yang menempati rumah itu. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman dan anak laki-laki yang bermain di teras. Tapi aku merasa tidak mengenal mereka. Akhirnya aku tiba di rumah. "Assalamualaikum." Aku mengucap salam. "Waalaikumsalam." Ibu yang menjawab salamku. "Capek, Nduk?" tanya ibu. "Iya, Bu." Bu, sekarang rumah Mbak Warsa ditempati siapa?" "Gak ada yang menempati. Rumah itu kosong terus kok. Pernah dulu ada yang ngontrak, tapi setelah tahu itu rumah pernah buat jadi pergi penghuninya. Sampai sekarang tidak ada yang ngontrak lagi," ucap ibu. "Loh, tadi aku lihat ada seorang ibu yang nyapu halaman dan anak laki-laki yang main di teras," ucapku dengan wajah bingung. "Wis, salah lihat mungkin kamu. Rumah itu kosong, Duk," jawab ibu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.